Kembali lagi saya Roy Pesak hadir dalam dialog Sulut Bicara yang pada saat ini mengangkat tema Sulut Rawan Bencana Pertambangan, dan kami juga menghadirkan sejumlah narasumber dalam dialog ini. Yang pertama, Profesor Dr. Insinyur Frans G. Ijong MSc selaku akademisi dan juga pemerhati lingkungan, dan juga adalah yang saat ini adalah dosen Politeknik Negeri Nusa Utara Tahuna. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Dan kemudian narasumber yang kedua ini dari Greenpeace, Bung Afdillah, tim leader kampanye laut Greenpeace Indonesia. Selamat pagi, Bung Afdillah. Bung Afdillah, apa bisa mendengar suara saya, Bung? Halo, selamat pagi, Bung Afdillah. Ya, sudah tersambung, mungkin suaranya, Bung, tidak keluar. Ya, halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi, Bung Afdillah. Ya. Sehat-sehat, Bung? Alhamdulillah, puji Tuhan, sehat. Oke, pagi-pagi ini atau posisi ini saat ini di mana, Bung Afdillah? Kita lagi di Bogor sih, lagi ada meeting, jadi masih available sampai jam 9 waktu Jakarta. Setelah itu terus saya bergabung lagi dengan meeting. Iya, oke. Ini tidak kedengaran, mungkin suaranya kekecilan atau bagaimana? Ya. Tes. Kalau suara dari sana kedengaran, tapi suara saya nggak tahu sudah lebih baik atau gimana. Oke, Bung Afdil, sebelum kita masuk ke topik yang kita akan bahas pada pagi hari ini, kita akan rehat sejenak terlebih dahulu. Oke. Saya tidak bisa lihat teman-teman yang di sana ya. Ya, kebetulan ini kan musim mau masuk, terpaksa sendiri. Lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Ya, baik pendengar dan juga pemirsa Pro1 RRI Manado, saat ini juga sudah hadir di studio Pro1 RRI Manado selain Prof. Ijong dari Polnustar, juga saat ini sudah ada Ibu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Ibu Dr. Anda Feiber dari Greenpeace Indonesia, dan juga dari Prof. Ijong terkait dengan dampak nantinya akan terjadi jika ini pertambangan tetap terus dilanjutkan. Dan meskipun itu ya ada dua sisi yang bertentangan, ya tentunya bagaimana upaya pemerintah untuk
mengangkat potensi-potensi yang ada, sumber daya yang ada. Namun di satu sisi ada juga dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat dan juga habitat yang ada di sekitar lokasi pertambangan. Oke, sebelum kita lanjut, nantinya kita juga akan membuka SMS dan juga WhatsApp di Afdila. Ya, halo, selamat pagi. Selamat pagi para pendengar ya. Iya, oke. Salam sejahtera. Oke, Bung Afdil, mungkin bisa Anda sampaikan apa yang menjadi temuan ataupun mungkin dampak jika pertambangan ini atau pertambangan emas atau maupun pertambangan yang lain ini marak di Indonesia, terlebih khusus di Sulawesi Utara. Silakan Bung Afdil. Ya, terima kasih. Jadi saya langsung saja. Pertama, kita langsung dari perspektif bencana melihat Sulawesi Utara itu, di mana walaupun tidak ada aktivitas penambangan, sebenarnya Sulawesi Utara adalah termasuk daerah yang sangat rawan bencana ya. Jadi kita bisa dari sejak dahulu itu sudah teridentifikasi dan sudah ada pernah terjadi beberapa ancaman yang terjadi dan berulang. Pertama itu karena memang disebabkan posisi geografis atau posisi geologi Sulawesi Utara berada di jalur Ring of Fire dan juga di patahan ya, di jalur pertemuan antara lempeng baik lempeng Australia dan juga lempeng Eurasia. Dan kondisi existing ini menyebabkan banyak sekali potensi-potensi ancaman terhadap ekosistem dan juga terhadap kehidupan masyarakat yang ada di Sulawesi Utara. Ya bisa mulai dari gempa bumi, gunung api pastinya, dan itu berulang. Kemudian juga potensi tsunami. Di satu sisi memang kondisi geologi ini sebagai ancaman, kemudian tapi ada dampak atau aspek positif lainnya yang dilihat dari posisi geografi itu adalah karena kondisi ini ternyata memberi keuntungan luar biasa terhadap kehidupan ekologi, di mana karena aktivitas vulkanik, tektonik itu menghadirkan kondisi tanah, kondisi cuaca dan segala macam, sehingga itu memungkinkan kita menjadi wilayah yang subur untuk pertanian dan juga untuk perikanan sendiri. Lautnya menjadi sehat karena kandungan mineral segala macam itu terdapat di laut, sementara di darat itu kan kandungan humusnya sudah sangat banyak. Dan inilah yang menjadi penyangga utama kehidupan tidak hanya masyarakat Sulut sebenarnya, tapi juga masyarakat Indonesia yang peristiwa menjadi penyangga utama kehidupan dan penghidupan masyarakat itu bertani, nelayan dan seterusnya. Nah, kemudian ya belakangan ini kan dalam beberapa puluh tahun terakhir itu terjadi aktivitas-aktivitas yang mencoba untuk mengekstraksi. Jadi ini lebih banyak pada kegiatan-kegiatan yang mencoba untuk mencari jalan pintas untuk mendapatkan sumber-sumber bukan kehidupan ekonomi ya, tapi karena ekonomi sudah existing dari dulu sebagai nelayan dan petani. Tapi memang ini mencoba mengekstraksi sumber daya alam mineral lainnya demi keuntungan-keuntungan sekelompok orang. Karena kita lihat dari case-case di berbagai tempat di belahan dunia, penambangan ini sebenarnya tidak kita lihat ada keuntungan langsung yang signifikan kepada masyarakat, tetapi lebih kepada pihak-pihak yang pelakunya gitu. Dan kasus-kasus yang terjadi di Sulawesi Utara pernah terjadi, kasus Buyat ya di awal tahun 2000-an itu menjadi catatan penting buat kita bangsa Indonesia bahwasanya aktivitas penambangan, terutama penambangan emas di daerah-daerah yang memang masyarakatnya menggantungkan kehidupan secara menggantungkan kehidupan kepada sumber daya alam yang berkelanjutan seperti pertanian dan perikanan terdampak langsung dan sudah ada pengalaman nyata itu. Maksudnya terdampak langsung seperti apa Bung Afdil? Ya kalau kasus Buyat tahun 2000-an itu kan satu ketika sumber daya terjadi penambangan kemudian dilakukan di kawasan pesisir, kemudian itu pencemarannya langsung di kawasan pesisir, itu masyarakat tidak bisa lagi menangkap ikan di situ. Artinya tambang memang berhasil mendapatkan cuan yang banyak, tapi nelayan-nelayan yang ada di sana kehilangan mata pencariannya. Dan kemudian ternyata beberapa tahun setelah itu memang tidak langsung, butuh waktu. Kan di Buyat itu tahun 90-an dimulai ya. Kemudian di tahun 2000-an baru muncul ada kasus-kasus penyakit-penyakit yang sebelumnya tidak pernah ada muncul dan ternyata itu masif dan akhirnya menjadi kasus luar biasa. Dan sebagaimana bencana-bencana lainnya, kita menyebutnya bencana ekologi ya, bencana ekologi ini ternyata juga ujuk-ujuk memberikan keuntungan yang besar kepada negara, tapi pada akhirnya
untuk merespon itu karena dia masuk kasus luar biasa di tahun itu, merugikan negara yang juga cukup banyak gitu loh. Sehingga tidak hanya masyarakat tapi negara juga rugi. Oke. Jadi itu kalau saya lihat bahwasanya pertambangan baik di darat maupun di laut, dan kita lihat Sulut itu kan landscape-nya kecil ya, jadi dia hanya satu bentangan alam kiri kanan laut. Iya. Apapun yang terjadi di gunung sebenarnya itu akan dampaknya akan terasa langsung ke laut. Jadi kita lihat mau pertambangan di pulau kecil, di Sangihe contohnya, kemudian di pulau-pulau lain ya, di utara Sulut juga pernah terjadi. Kemudian di kawasan pesisir baik di Minahasa ke selatan, timur dan seterusnya banyak terjadi tambang-tambang di kawasan pegunungan dan dekat dengan pesisir, itu akan berdampak bencana ekologi. Dan dari perspektif bencana juga kan, bencana ini ancamannya datang ada yang langsung langsung terjadi gempa bumi, gunung api, ketika terjadi ya langsung terdampak gitu. Oke. Tapi ada juga bencana ekologi ini karakteristiknya tidak begitu. Dia bencananya ini datang, dampaknya itu pelan-pelan dirasakan, bahkan tidak terlihat sama sekali. Dan pada satu titik semua orang sudah merasakan. Mungkin dari Dinas Lingkungan Hidup mendengar apa yang telah disampaikan oleh Greenpeace tadi Indonesia, Bung Afdil. Nah ini bagaimana langkah-langkah pemerintah provinsi sendiri untuk mengawasi aktivitas pertambangan yang ada di Sulawesi Utara? Dan mungkin sudah ada kajian-kajian apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi agar supaya kasus yang pernah terjadi di Buyat itu tidak terjadi lagi, Bu. Silakan. Terima kasih. Dari sisi lingkungan hidup, tentu selalu ada banyak upaya maupun program kegiatan, melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan baik di pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup sendiri, Provinsi Sulawesi Utara yang mendukung tugas dan tanggung jawab Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, khususnya urusan lingkungan hidup, dan Bupati Wali Kota melalui Dinas Lingkungan Hidup sendiri. Khusus untuk bencana ini, kaitannya dengan lingkungan hidup, kami ada banyak program yang kami lakukan dalam rangka menindaklanjuti kerusakan lingkungan maupun akibat daripada pertambangan ini. Ada beberapa hal dalam hal ini. Yang pertama, tugas kami tim terpadu. Bila pertambangan sudah jalan, itu kewenangan tentu Dinas Pertambangan, tapi untuk lingkungan hidup, bila ada kerusakan lingkungan akibat pertambangan atau ada perubahan lingkungan baik udara maupun air dan lain sebagainya, itu akibat dari kerusakan lingkungan itu kami turun tim terpadu. Karena kalau cuma Dinas Lingkungan Hidup itu sendiri sepertinya masih belum tepat. Kami punya tim terpadu untuk turun langsung pengawasan dan pemantauan di lokasi tambang bila ada banyak keluhan ataupun aduan masyarakat pada saat pelaksanaan pertambangan. Seperti Dinas ESDM sendiri, Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, dan APH juga. Kami turun untuk pengawasan dan pemantauan. Kita lihat kerusakannya karena pada saat perusahaan-perusahaan pertambangan sudah melakukan operasional, pasti izinnya sudah ada, kecuali yang peti ya. Kalau perusahaan-perusahaan tambang itu rata-rata sudah memiliki izin tambang langsung dari Kementerian Lingkungan Hidup. Maksud saya izin lingkungan hidup langsung dari Kementerian Lingkungan Hidup. Oke, kalau yang di Sangihe itu perusahaan itu punya izin? Kalau perusahaan-perusahaan tambang besar, kami punya program terpadu ataupun program kami bisa turun langsung pengawasan. Kalaupun tidak turun pengawasan, secara pasif kami bisa memeriksa dan
meneliti laporan-laporan yang sudah disampaikan oleh perusahaan-perusahaan pertambangan. Oke. Secara teknis, kalau urusan pertambangan tentu di ESDM. Kami yang hanya urusan lingkungan saja, air limbahnya, Terkait sianidanya, pencemaran-pencemarannya. Oke, baik. Iya. Oke, kalau dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara sendiri, ini sudah menemukan ada kerusakan lingkungan akibat pertambangan ini, seperti contoh di Rata Totok dan juga di Sangihe, dan juga apakah sudah ada penelitian terkait dengan dampak bahan-bahan kimia untuk khususnya yang pertambangan yang ada di pesisir pantai. Kalau untuk di Rata Totok, ini Rata Totok contohnya. Di Rata Totok kalau secara kasat mata tentu dampak kerusakan lingkungan sudah parah kalau mau melihat dari kacamata lingkungan hidup. Tetapi sekali lagi kami tidak bisa langsung kan memvonis atau menutup pertambangan itu. No, tidak bisa. Karena kalau sudah punya izin baik dari Kementerian SDM, Kehutanan untuk kawasan hutannya, lingkungan hidup untuk Kementerian Lingkungan Hidup, tidak semudah itu. Kami hanya mengawasi dan memantau jalannya operasional pertambangan. Karena kan ada laporan, kalau misalnya sudah pengelolaan air limbahnya sudah melebihi baku mutu, tentu ada tindakan. Emisi udaranya sudah melebihi baku mutu, tentu ada tindakan. Dan lain sebagainya. Jadi kami tidak bisa lebih dari kewenangan. Kami hanya menjalankan tugas sesuai kewenangan saja. Kalau kerusakan lingkungan, kalau habis ada lokasi yang sudah selesai pasca tambang, kan pasti ada yang sudah selesai, ada lokasi yang mungkin kandungan emasnya sudah tidak ada, ditinggalkan, itu kami rehabilitasi dan restorasi dengan cara penanaman lagi pohon-pohon supaya penghijauan dan lain sebagainya. Kalau yang di Sangihe, Bu, apakah sudah ada penelitian kalau tidak ada pencemaran di perairan pantai? Setiap usaha pertambangan atau apapun pasti pencemarannya itu ada, tidak bisa dikatakan tidak. Tetapi sekali lagi kita memantau dan melihat apakah melebihi baku mutu. Kalau melebihi baku mutu air sungai atau air danau, air laut itu, maka kami akan tindaki dulu. Tapi kami tidak bisa menutup secara langsung divonis tutup langsung, ya tidak bisa. Kami hanya memberikan sanksi untuk diperbaiki dulu mungkin proses pengelolaannya dan lain sebagainya untuk diperbaiki supaya tidak melebihi baku mutu, termasuk emisi udara. Oke, kita ke Prof. Ijong dulu, selaku akademisi dan pemerhati lingkungan. Nah, ini terinformasi Polnustar ini sudah pernah melakukan penelitian terkait dengan perairan yang ada di wilayah Sangihe, khususnya di pesisir lokasi pertambangan ini. Silakan, Prof. Ya, betul. Yang pertama bahwa kalau bicara tentang Politeknik Negeri Nusa Utara dengan logo ikan, ada 2 ikan dan ada laut, ya, gitu. Itu menunjukkan bagaimana concern kita, perhatian kita bahwa wilayah Sangihe khususnya dan umumnya Sulawesi Utara, kita memiliki potensi yang besar di bidang perikanan dan kelautan itu sendiri. Nah, berdasarkan hal itu maka ketika ada aktivitas-aktivitas pertambangan, terutama dilakukan oleh penambang tanpa izin, yang kita tahu itu semua disponsori oleh pemilik modal, maka kami tergerak untuk melakukan penelitian yang merupakan salah satu tugas Tridharma perguruan tinggi itu sendiri. Dan dari hasil pemantauan yang kami lakukan sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2026 dan 2025 ini, dan sudah kami rilis hasilnya, maka di sana dikatakan bahwa untuk Teluk Binebas, di mana aktivitas bekas tambang emas dari PT TMS yang sekarang sedang dilakukan kegiatannya oleh masyarakat, itu wilayah perairan di situ khususnya sampel air laut khusus untuk
logam arsenik, jadi logam berat arsenik itu sudah melampaui sangat tinggi dan dia melampaui baku mutu air yang dipersyaratkan ya. Dari 0,1 mg per kilogram dia kurang lebih sudah ada di atas 1. Jadi itu menjadi perhatian. Kemudian yang kedua, logam-logam berat lain seperti merkuri, kadmium ya dan Pb itu juga memiliki jumlah yang boleh dibilang mengkhawatirkan. Nah, kami tidak puas sampai di badan air laut saja yang ada di teluk itu. Akhirnya kami coba mengambil sampel ikan. Yang kami ambil sampel ikan itu adalah ikan layang atau ikan melelugis yang merupakan ikan yang sangat digemari dan boleh dibilang hampir tiap hari kita konsumsi. Itu dikonsumsi hanya di Pulau Sangihe atau masyarakat Sangihe atau? Saya kira ikan pelagis ini akan berwaya. Dia bisa ada di Pulau Sangihe, bisa sampai ke Sitaro dan bisa sampai ke Manado melalui ruaya laut dan seterusnya. Nah, concern kami adalah kalau ikan ini kita teliti dan ternyata dia memiliki kandungan logam berat yang boleh dibilang mengkhawatirkan, kita harus menginformasikan kepada masyarakat, menginformasikan kepada pemerintah. Dan ini sudah dilakukan. Dan kami menemukan bahwa memang bahwa kandungan misalnya yang kita khawatirkan kalau dia masuk pada ikan itu adalah merkuri misalnya. Merkuri itu memang masih berada di laut dari plankton kemudian ke ikan kecil masuk ke ikan sedang, ikan besar sehingga terjadi bioakumulasi. Inilah yang harus kita waspadai. Dan ini sudah terjadi. Ini sudah terjadi. Nah, oleh karena itu maka data yang kami sampaikan adalah warning bagi kita semua. Bagaimana kita kalau boleh mencegah agar supaya kontaminasi logam-logam berat ini ke daerah pesisir pantai dan laut itu harus segera dihentikan. Oke, baik Prof. Kalau terkait dengan hasil penelitian ini, apakah ini sudah disampaikan ke pemerintah Kabupaten Sangihe dan juga ke pemerintah provinsi terkait dengan temuan atau hasil penelitian yang dilakukan? Dalam satu kesempatan kami sudah audiensi dengan Bupati Sangihe dan kami sudah menyampaikan hal itu, tetapi sekali lagi kita tidak beradu data. Untuk hal seperti kontaminasi logam berat merkuri, kita jangan beradu data. Tetapi mari kita dengan bijak menggunakan data itu untuk mengambil kebijakan-kebijakan pro lingkungan. Gitu. Sekali lagi saya ingin mengatakan merkuri itu kenapa berbahaya? Karena dia merupakan logam yang bersifat bioakumulasi. Kita makan sedikit demi sedikit itu akan tertimbun di dalam tubuh kita, dalam jaringan tubuh, organ tubuh kita. Nanti pada satu ketika kita akan menerima akibatnya. Kita berisiko penyakit, bahkan bisa sampai pada kematian, bahkan kecacatan ya, terutama untuk perempuan, ibu hamil dan anak-anak. Saya kira ini sangat rentan sekali. Oke, baik narasumber dan juga pendengar dan pemirsa, kita akan jeda sejenak. Dan nantinya kita akan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk bisa berinteraksi dengan ketiga narasumber kita. Ya, Bung Afdillah dari Greenpeace Indonesia dan juga Prof. Ijon dari akademisi dan Ibu Feibe Rondonuwu selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara. Kita akan rehat sejenak. 816 16 12 121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Mam, terdoi dong. Oh, dodo anak ngapa cira ngapa mama ini ada kono pikonja kalau keluar doye mancari kasiang yang kurang sasadiki ngana minta. Jadi anak muda yang cuma angkat kaki dudu banyak sebenarnya yang boleh ngoni mau baking kasiang anak. Ngana cuma mau dudu minta buka tangan ingat lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Mencari nggak perlu jauh-jauh banyak. Kok perlu jadi mama? Orang mau usaha mau jual kacang tore ini anak supaya itu doi tore mau masuk pakai otak. Kesuksesan tidak lahir dari keberuntungan, melainkan dari kerja keras dan ketekunan. Kanal informasi dan inspirasi.
Iya, baik pendengar dan juga ketiga narasumber, saat ini kita akan membuka line telepon kepada pendengar dan juga SMS di 082195835080 kepada pendengar dan pemirsa yang ingin bertanya atau mungkin memberikan masukan atau apapun kepada ketiga narasumber di pagi hari ini. Oke, dari Bara Tendean, komentar dari YouTube. Apakah sudah ada tindakan nyata kepada perusahaan tambang yang gagal dalam pengelolaan limbahnya? Selama ini sering kali mencemari sungai atau sumber air sehingga menyebabkan penyakit kulit ke warga. Ya, mungkin ada penelpon juga atau sudah ada lagi yang masuk. Ini dari Jason H. Kenapa pemerintah tidak fokus pada green energy dan bahan pokok di sektor pertanian dan pertambangan dibandingkan pertambangan yang seringkali lebih banyak kerusakan dampak lingkungannya dibandingkan manfaatnya. Oke, mungkin yang ketiga kami menunggu apa lewat telepon atau mungkin dari SMS. Kita menunggu. Ya, oke, sudah terhubung. Ya, halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Open Public Sulut bicara. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Pak Sabtono di Pombos. Oke, silakan Pak Sabtono. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Terima kasih teman-teman narasumber dan berkompeten di bidang pertambangan. Yang saya dengar tadi, DP limbah ini kan mengantisipasi. Karena pernah terjadi di Buyat, di Rata Totok, tapi itu apakah bisa bertanya, apakah Rata Totok sekarang kan jadi tambang rakyat. Di situ juga memang luas DP lahan itu, sampai ke kebun-kebun milik masyarakat. Dan itu, apakah itu sekarang sudah diselesaikan itu permasalahan tentang limbah yang DP dampak ini, apa yang Bapak kata, apa di pulau-pulau lain yang terjadi tambang-tambang apa sudah selesai sama dengan yang ada di Newmont pada waktu itu. Itu apakah sudah antisipasi dengan limbah-limbah yang DP dampak bagi masyarakat, khususnya habitat yang ada di laut itu. Okay. Mudah-mudahan kalau memang itu sudah ada, ya terima kasih kepada pemerintah dan khususnya di bidang itu yang sudah memberikan harapan kepada masyarakat sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak inginkan. Okay. Itu saja, terima kasih, selamat pagi Merdeka. Ya, terima kasih buat Pak Sartono. Oke, kita akan menanggapi dulu 3 pertanyaan YouTube, SMS dan juga dari penelpon Pak Sartono. Kita ke Ibu Kadis dulu terkait dengan pernyataan dari Pak Sartono tadi. Nah ini apakah sudah ada langkah-langkah dari pemerintah terkait dengan masalah limbah, dan kemudian ini Pak Baratendean untuk perusahaan yang tambang yang gagal dalam pengelolaan limbahnya ini dan sering mencemari lingkungan. Nah ini juga ada dari Jason ini. Kenapa pemerintah tidak fokus pada green energy dan bahan pokok di sektor pertanian pertambangan? Silakan Bu Kadis. Terima kasih untuk respons yang luar biasa dari Bapak-Bapak sekalian. Untuk pengelolaan limbah, perusahaan-perusahaan yang telah memiliki izin lingkungan hidup pasti juga sudah ada persetujuan teknis pengelolaan air limbahnya. Bila untuk persoalan pertambangan, kalau peti baru nama peti kan, pertambangan tanpa izin, tentunya itu yang bermasalah. Tapi kalau perusahaan-perusahaan yang sebagian besar sudah punya izin lingkungan, sudah pasti juga sudah memiliki di dalam izin lingkungan itu ada juga persetujuan teknis untuk pengelolaan air limbahnya, bagaimana IPAL-nya dan lain sebagainya. Kalau perusahaan yang sudah memiliki izin lingkungan, tadi saya sampaikan setiap 3 bulan, ada yang setiap semester atau 6 bulan menyampaikan laporan, baik ke kabupaten, kota, di mana tempat perusahaan itu berada, maupun ke provinsi, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup, daerah Provinsi Sulawesi Utara.
dan pengelolaan limbahnya bila dalam laporan baik, bila kami berkesempatan kami turun lapangan, kami melihat kalau tidak sesuai dengan baku mutu pengelolaan limbah, air limbah, pasti akan ada tindakan. Tapi bila sudah baik, tentu perusahaan itu bisa melakukan pengelolaan dan penyelenggaraan lingkungan hidup untuk perusahaan yang bersangkutan. Yang menjadi masalah ada peti-peti itu. Karena peti-peti itu kan pertambangan tanpa izin. Jadi tentu saja karena tidak mempunyai izin, dengan semaunya mereka mengelola limbahnya atau sianidanya atau bahkan merkuri, tapi sebagian besar sekarang menggunakan sianida. Itu pun kami turun mengawasi, bukan tidak. Apalagi dengan banyaknya laporan-laporan atau aduan-aduan masyarakat, itu pasti tim baik DLH kabupaten kota maupun provinsi turun untuk pengawasan dan pemantauan. Bila terjadi hal-hal yang disesuai dengan laporan atau aduan, itu pasti ada tindakan. Cuma seperti saya sampaikan tadi, tindakan kami hanya sebatas paksaan pemerintah untuk menghentikan sementara operasional dengan catatan memperbaiki semua yang menjadi catatan, misalnya pengelolaan limbahnya tidak benar, tidak sesuai dengan aturan, diperbaiki dan lain sebagainya. Itu perusahaan sudah ada, Bu, yang pernah sudah mendapat ada teguran? Beberapa. Sudah langsung ditindaki dengan paksaan pemerintah menghentikan sementara operasional dengan catatan memperbaiki sesuai dengan hasil pengawasan dan pemantauan lapangan. Ada beberapa catatan yang disampaikan dan itu harus diperbaiki dulu baru kembali melaksanakan operasional, tapi dilaporkan bila sudah mengikuti semua hasil pemantauan dan hasil pengawasan yang tim sudah dapati di lapangan. Itu yang menurut saya untuk pengelolaan limbah. Kalaupun limbah-limbah yang bermasalah terhadap lingkungan, itu biasanya setelah viral atau ada aduan masyarakat dan lain sebagainya, kami juga turun tim. Tapi bukan menunggu viral dulu, Bu, ya? Tidak, karena memang tetap setiap ada program kegiatan kami yang pengawasan ke perusahaan-perusahaan. Oke, Bu, kalau terkait dengan ini pemerintah, kenapa pemerintah tidak fokus pada green energy dan bahan pokok di sektor pertanian pertambangan? Oh, saya kira itu ranahnya bukan lingkungan hidup, ya, ranahnya dinas terkait lainnya. Kami hanya ingin menyampaikan yang ranah lingkungan hidup saja, karena pasti ada sektor atau dinas lain yang terkait yang bisa menyampaikan secara tepat. Oke, kita ke Bung Afdil menanggapi apa yang disampaikan masyarakat dan juga apa yang disampaikan oleh Ibu Kadis Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara. Silakan, Bung Afdil. Ya, saya ingin mulai sedikit dengan apa yang terjadi di Sangihe. Jadi memang dalam hampir 5 tahun terakhir ini kami dari Greenpeace sangat fokus untuk bagaimana kita menolak dan mendesak pemerintah untuk segera menghentikan dan aparat keamanan untuk segera menindak ya pelaku-pelaku yang melakukan penambangan, baik penambangan yang atas nama perusahaan PT TMS di situ dan juga penambang rakyat. Jadi dua-duanya kita lihat Pulau Sangihe tidak layak untuk ditambang karena dia punya peran ekologis lain yang jauh lebih penting. Kemudian karena dia pulau kecil, secara undang-undang tidak boleh ditambang. Kemudian secara secara ekologi, manusia secara ekonomi, masyarakat sangat menggantungkan hidupnya kepada pertanian dan juga perkebunan serta perikanan. Tuh. Kemudian tadi Prof sudah menyampaikan tentang hasil riset dari Polnustar. Tapi tidak hanya itu, mudah-mudahan rekan-rekan atau pendengar di Sulawesi Utara dan Indonesia mendengar bahwasanya pada bulan Februari tahun 2025 yang lalu itu peneliti dari Universitas Kristen Duta Wacana dan juga peneliti dari Universitas Gajah Mada merilis sebuah jurnal tentang pencemaran yang terjadi di Sangihe. Mereka mencoba mengambil sampel dari ada 8 jenis ikan termasuk cumi dan udang di perairan Sangihe, dan ternyata hasil temuan mereka
beberapa jenis udang, ikan yang sehari-hari dikonsumsi oleh masyarakat tersebut sudah tercemar logam berat, terutama merkuri ya di situ, dengan kandungan yang jauh luar biasa. Jadi ini salah satu yang saya bacakan ini. Kandungan cumi yang diambil oleh peneliti dari UGM dan Universitas Sutawacana itu kan dalam setiap miligramnya itu standar paling tinggi hanya boleh 0,5. Tapi cumi sudah mengandung 122,33. Bisa dibayangkan coba. 0,5 tapi temuannya sudah 122. Ini mungkin bisa jadi catatan oleh Ibu Kadis. Kemudian udang faname itu kandungan paling maksimalnya batas paling aman itu 0,5 tapi dia sudah mengandung 201 kandungan merkuri. Jadi itu sudah sangat luar biasa ya. Dan yang paling rendah itu ada ikan kembung sudah 10,8, ikan tupai sudah 12,0, kakatua sudah 3,2,3, ikan botana lurik 53, ikan kuniran, ikan layang biru 69,7. Itu luar biasa, itu yang pertama. Kemudian di tahun 2025 ini juga Pusat Studi Kelautan dan Perikanan IPB bersama Ekonusa juga merilis sebuah studi yang mereka lakukan, tapi yang diambil sampel adalah kandungan logam berat di sedimen. Dan ternyata juga mereka coba periksa arsen, kemudian kadmium, tembaga, timbal, semuanya menyampaikan bahwasanya kandungannya sudah jauh di atas ambang batas. Dan ini selaras dengan apa yang tadi disampaikan oleh Prof. Ijong. Jadi kalau ditanya apakah sanginya sudah tercemar atau belum, 3 penelitian di mana kita yakin 3 universitas ini punya nama, punya kredibilitas, dan punya kapasitas yang sudah teruji, semua hasilnya sama. Jadi kita laporkan, kita mungkin tidak melaporkan, tapi ini dipublikasi secara umum. Oke, Bung Afdil, mungkin yang apa Anda sampaikan tadi bahwa ini hasil penelitian dari beberapa universitas. Ini masyarakat bisa melihat di mana atau pemerintah bisa melihat di mana, karena untuk bisa mempertegas bahwa perairan laut yang ada di Sangihe itu sudah memang benar-benar tercemar akibat pertambangan yang terjadi di sana. Iya, kalau untuk laporan PSKPL IPB, paling mudah begini, gunakan Google searching, dan itu diberitakan oleh hampir semua media, baik media online dan juga media ini ya, TV dan segala macam di Manado, dan diliput ya waktu penelusuran itu. Jadi harusnya ini sudah sampai kepada, kemudian di media sosial juga beredar, begitu Kakak. Jadi itu sudah ada yang pertama. Kemudian saya mau tegas lagi juga soal Sangihe ini. PT TMS yang katanya sudah membeli izin lingkungan itu pada tahun 2023 itu sudah dicabut izinnya oleh keputusan MA, kemudian ditindaklanjuti oleh ESDM. Jadi mereka tidak punya izin sama sekali. Karena kita tahu izin operasi itu paket dengan AMDAL. Jadi kalau izin operasinya udah dicabut, AMDALnya juga udah habis dan mereka tidak punya posisi apa-apa lagi. Kemudian ditolak dan saya kembali ke soal bagaimana apakah perusahaan-perusahaan ini sudah ada yang ditindak, sudah pernah ada, terutama kasus di Buyat itu kan Newmont itu sampai ke pengadilan dan mereka memilih jalan damai ya waktu itu, akhirnya membayar kepada pemerintah berapa puluh miliar, dan saya tidak tahu apakah uang itu sampai kepada masyarakat yang terdampak atau tidak. Tapi akhirnya kan waktu kemarin kita bicara dengan teman-teman masyarakat di Buyat, ya mereka tidak mendapatkan ganti rugi yang setimpal ya dengan itu. Oke. Begitu. Dan terakhir soal green, kenapa tidak pindah saja kepada green ekonomi segala macam. Ini semua yang telah mendukung kita sejak dari nenek moyang kita yang lalu gitu. Kenapa enggak itu yang harus kita pertahankan? Semua yang mengekstraksi ini kita singkirkan sehingga benar-benar kita bisa hidup baik hari ini dan juga untuk masa depan bagi anak-anak kita. Jadi fokuslah sama takdir kita loh. Takdir kita itu negara agraris gitu. Kita negara maritim, itu takdirnya gitu. Takdir kita bukan sebagai penambang. Jadi kita fokus, tapi memang berproses dan tidak bisa instan. Oke, baik. Itu. Oke, baik. Kita ke Prof. Ijong dulu. Ini tadi apa yang
Ibu sampaikan, Ibu Kadi sampaikan, dan juga tadi ada juga pertanyaan dari masyarakat dan juga penyampaian dari Bung Afdil. Dan ini juga ada dari Giovanni Ladi ini, Ya. Pak, khusus untuk Prof. Ijong ini. Sebagai akademisi dan pemerhati lingkungan, apakah Anda melihat bahwa bencana ekologis seperti yang mengancam Sangihe ini adalah akibat lemahnya kebijakan atau karena kesadaran masyarakat dan Pemda yang masih rendah terhadap pentingnya keberlanjutan lingkungan? Baik, makasih. Saya kira yang disampaikan Giovanni ini memang demikian adanya fakta di lapangan seperti itu. Ya, gitu. Kita memiliki Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014. Dalam pasal 35 huruf K di sana jelas dikatakan dilarang upaya tambang mineral di pulau-pulau kecil. Itu sudah clear. Makanya ketika ada satu ditabrak. Pemerintah di mana ini? Bisa saya ingin mengatakan pemerintah daerah, provinsi, bahkan pemerintah pusat. Kita membuat undang-undang untuk melindungi pulau-pulau kecil. Tetapi kemudian sekarang marak juga bagaimana kebijakan gubernur bersama dengan bupati pemerintah kota di Sulawesi Utara, mereka menyetujui ada BPR. Ada 14 BPR di Pulau Sangihe. Apakah ini bukan merupakan satu hal yang sangat paradoks dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tersebut? Nah, kalau Ibu Kadis bilang mengatakan tadi kita akan mengontrol pencemaran, ketika sudah terjadi pencemaran, kita tidak bisa mengontrol lagi. Yang harus dikontrol adalah sebelum terjadi pencemaran. Jadi antisipasi terlebih dahulu ya. Karena ketika kita sudah terjadi tindakan dan kemudian terjadi pencemaran, maka itu yang kita sebut dengan kerusakan ekologis. Siapa yang memiliki kemampuan untuk memperbaiki itu? Ya, gitu. Sehingga yang harus kita lakukan adalah kita mencegah. Jangan nanti setelah terjadi, ingat, kasus Minamata menjadi contoh bagi kita. Di tahun 30-an dan kemudian meledak di tahun 50-an, ya, gitu. Keracunan bagaimana akibat merkuri, sampai sekarang Teluk Minamata itu ditutup untuk aktivitas perikanan dan lain sebagainya. Artinya begitu mengerikan bahaya daripada merkuri ini bagi manusia, gitu, bagi hewan, bagi apa saja makhluk hidup yang ada di alam ini. Kita ingin mengatakan bahwa pertama, Sulawesi Utara ini luar biasa sekali. Tahun 2009 digagas ya melalui CTI. Pada waktu itu mendiang Gubernur Esa Sarundayan, ya, CTI kita sangat luar biasa sekali pada waktu itu. Kenapa? Karena wilayah Sulawesi Utara ini termasuk Sangihe di dalamnya itu adalah pusat terumbu karang dunia. Kita tahu bagaimana peran dari terumbu karang ini, ya. Bagaimana dia memberikan oksigen yang luar biasa bagi kita melalui ekosistem yang ada di sana. Bagaimana dia menjamin kehidupan ekologi daripada biota yang ada di dalamnya. Makanya tadi Pak Abdillah bilang, takdir kita itu mengelola laut. Makanya ketika Pak Gubernur minta maaf, Pak Gubernur mengatakan kita akan memperjuangkan green economy dan blue economy. Saya bilang ini luar biasa, hebat sekali. Tetapi kemudian jadi paradoks ketika didorong untuk WPR tambang, di mana aktivitas tambang selalu berujung-ujung kepada kerusakan lingkungan, ya, disebutkan oleh Ibu tadi, vegetasi hilang, kemudian sesudah itu terjadi longsor, ya, dan kemudian run off, longsoran ini yang dibawa oleh air hujan ke sungai, kemudian sungai ke laut, ini tentunya akan bermuara dan mencemari laut. Melalui proses rantai makanan, semua, ya, logam berat yang ada yang sudah mencemari laut ini akan masuk di proses rantai makanan, maka apa yang terjadi adalah bencana ekologis yang ujung-ujungnya akan kena bagi kita. Kenapa? Karena kita mengkonsumsi ikan setiap hari. Saya memang sangat terkejut ketika melihat hasil penelitian dari beberapa teman dari universitas besar Indonesia seperti UGM, Udayana, Satya Wacana dan juga IPB. Ini luar biasa sekali. Kalau ini sudah ditampilkan kepada kita, inilah potret kita. Kita harus aware dong. Jangan nanti setelah kejadian baru kita seperti pemadam kebakaran. Sudah terjadi kebakaran baru kita datang, dan itu bukan solusi. Yang harus kita lakukan, sudah ada rambu-rambu di sana. Pemerintah sudah begitu wise menghasilkan beberapa undang-undang agar supaya kita hidup ini aman, ya. Kita terjaga baik kelestarian lingkungan hidup maupun pencemaran kita bisa minimalisasi. Memang
dalam praktek-praktek seperti yang dikatakan tadi oleh yang mengirim pesan. Lemahnya kita di situ. Kita lemah di situ. Dan kemudian yang kedua, kita cepat lupa tentang kejadian yang pernah mengalami, yang pernah kita alami. Beberapa waktu yang lalu di Sangihe terjadi kematian akibat longsoran tanah yang menutup lubang di mana mereka menggali. Baru-baru yang beberapa waktu yang lalu juga terjadi di Bola Mongondo dan juga di Gorontalo dan di mana tempat gitu. Nah, sehingga saya ingin mengatakan bahwa mari kita kelola potensi laut, potensi pertanian, karena ini adalah potensi-potensi yang bisa menjamin kita untuk masa depan. Kalau emas cuma hari ini dan besok akan meninggalkan bencana. Saya kira itu. Iya, oke, kita akan membaca SMS yang terakhir dari Bung Maksi dari Kelurahan Sumalangka Tondano. Ini melaporkan keluhan tentang eksploitasi penambangan batu di bagian selatan tempat tinggalnya di Kelurahan Sumalangka yang sudah lama berlangsung secara otomatis menebang pohon-pohon hutan alami yang tumbuh dan langsung, maksudnya secara tidak langsung merugikan masyarakat yang bermukim di sekitar. Nah, adanya kehilangan sumber mata air dan juga merusak ekosistem. Nah ini Bu, mungkin bisa ditanggapi dari masyarakat ini yang dari Sumalangka, Dinas Lingkungan Hidup sendiri, Bu. Baik, terima kasih untuk Bapak Maksi ya dari Sumalangka Tondano. Pak Maksi memang susah-susah gampang ini ya, karena setiap orang atau setiap masyarakat seringkali tanpa sadar atau tidak sadar bisa merusak lingkungan itu sendiri. Apalagi ini menebang pohon-pohon yang bukan ranahnya ya, bukan ranahnya sehingga mengakibatkan degradasi lahan dan habitat. Karena itu bisa saja terjadi merusak habitat satwa liar yang ada di kawasan itu dan juga keanekaragaman hayati. Karena kalau sudah seperti itu pasti kerusakan lingkungannya akan sangat mempengaruhi. Tadi Pak Maksi bilang yang harusnya tidak bisa ditebang akibat nanti bisa jadi banjir. Nah itu kalau sebagai pemerintah kami menghimbau kesadaran masyarakat juga. Kalau memang sebaiknya tidak menebang pohon, jangan menebang pohon. Mungkin maksudnya tadi ada perusahaan penambangan yang batu itu, mereka justru yang memotong pohon-pohon yang ada di situ, bukan masyarakat. Nah itu kembali lagi, kalau perusahaan-perusahaan bebatuan galian C istilahnya dulu, sekarang perusahaan yang beroperasional bebatuan itu sebagian juga banyak yang sudah ada izin lingkungan, baik UKL UPL ataupun AMDAL. Kalaupun mereka merambah hutan di luar lokasinya pasti bermasalah. Ada karena sanksi mereka ya, iya ada sanksi karena mereka pasti berhubungan dengan dinas kehutanan, bukan hanya izin AMDAL atau UKL UPL. Biasanya UKL UPL kalau bebatuan. Mereka juga punya izin kawasan hutan. Jadi semua punya ranah. Kalau memang kawasannya, wilayahnya mungkin mereka pikir itu wilayahnya, tapi kalau bukan wilayahnya pasti ada sanksi. Oke. Iya. Oke, pendengar dan juga karena 3 narasumber mengingat waktu. Nah, tentunya dalam dialog sulut bicara ini kita tentunya ingin ada solusi dari permasalahan ini. Kita closing statement dulu ke Bung Afdil dari Greenpeace. Silakan. Ya, jadi kalau kita lihat apa solusi yang paling baik sebenarnya untuk Sulawesi Utara, tentu ada pertanyaan-pertanyaan yang sering disampaikan. Apakah ada solusi kalau tidak menambang? Seolah-olah bagi kita adalah penambang itu adalah pilihan satu-satunya. Seolah-olah tambang itu, seolah-olah kita manusia atau masyarakat yang ada di muka bumi ini tidak punya pilihan lain untuk sebagai sumber ekonomi. Dan pilihan itu ternyata kan sudah ada dan sudah ditakdirkan oleh oleh Tuhan bahwasanya ini kita punya ruang hidup, punya kekayaan alam yang luar biasa, ada
hutan yang harus dijaga sebagai sumber air dan segala macam, ada lahan pertanian, kemudian ada lahan ada laut yang memang sumber ekonomi yang berkesinambungan, berkelanjutan yang harus bisa dikelola dengan baik. Jadi kalau ditanya solusinya apa, ya kembali ke laut dan kembali berkebun dan bertani gitu. Jangan malah dirusak sumber-sumber itu solusi. Kalau ditanya. Dan kemudian saya juga ingin menegaskan melanggar proses-proses transparansi itu tadi. Baik. Jadi saya ingin sampaikan, walaupun itu legal secara hukum, tapi belum tentu itu memiliki etikal atau etika moral yang sesuai dengan apa yang seharusnya terjadi. Jadi legal memang, tapi belum tentu itu berjalan sesuai etika. Dan kita tahu harusnya yang menjadi payung kita semua adalah etika moral, bagaimana kita harus menjaga ekologi itu secara maksimal, karena kita hidup dari sana. Oke, baik. Dan sekali lagi, terakhir Bang, ya, silakan. kami dari Greenpeace, apapun itu jenisnya, baik tambang rakyat ataupun tambang industri, perusahaan, dua-duanya sama-sama merusak dan dua-duanya memang harus kita hindari. Kembalilah kepada takdir kita. Terima kasih. Oke, ke Prof. Ijong, silakan Prof. Ya, terima To the kasih. point Saya kira kita kembali ke aturan main Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 melarang upaya penambangan di pulau kecil. Mari kita ke laut, kita kelola laut, karena dari sana kita hidup. Saya kira itu, terima kasih. Oke, untuk Ibu Kadis, untuk closing statement dari saya, mari kita menjadi duta-duta lingkungan hidup, pemerhati lingkungan hidup, apapun kondisi dan predikat kita masing-masing, jadikanlah daerah atau negara kita ramah lingkungan dalam segi apapun, karena pencemaran udara, pencemaran air, degradasi terhadap lahan dan habitat, bahkan semua yang mengakibatkan bencana pertambangan ini menjadi tanggung jawab kita semua, bukan hanya pemerintah, bukan hanya perguruan tinggi yang di dalamnya ada para akademisi, tetapi juga masyarakat yang punya tanggung jawab untuk menjadi duta-duta pemerhati lingkungan, menjaga kelestarian lingkungan hidup. Terima kasih. Oke, baik pendengar dan juga ketiga narasumber kita pada siang hari ini, tentunya kita semua berharap bahwa ada solusi terkait dengan masalah pertambangan yang ada. Bukan hanya di Sulawesi Utara, tapi di seluruh Indonesia. Atas nama kru yang bertugas dan juga kepada ketiga narasumber, Bung Afdillah, tim leader kampanye Laut Greenpeace Indonesia, dan juga Prof. Dr. Insinyur Franz G. Ijong MSc selaku akademisi dan dosen Polnustar, dan juga kepada Dr. Anda V. Baronunu selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara, saya mengucapkan terima kasih dan kita akan bertemu lagi di topik yang berbeda dan di waktu yang akan datang. Saya kembali ke rekan penyiar. Bersama